Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program TCP chat server berbasis Python. Bagian paling atas ini untuk memberitahu bahwa program ini berjalan dengan menggunakan Python 3. Import socket, threading, JSON OS B64 QW. Socket digunakan untuk komunikasi TCP, threading agar bisa menangani banyak klien secara bersamaan, JSON sebagai format pertukaran data, OS manajemen file dan folder, B64 untuk mengubah file menjadi teks agar bisa dikirim melalui socket. Kemudian QW sebagai antrian data thread. From that time for that time untuk menampilkan stamp time pada log. Import Tinker sebagai untuk membuat tampilan GUI. Kemudian from Tinker scroll text, import scroll text untuk membuat textbox dengan scroll bar. Masuk ke bagian config. Host 0.0.0.0 artinya server bisa menerima koneksi dari semua IP. Port 65432 adalah port TCP yang digunakan oleh server. Filesdir adalah lokasi penyimpanan files yang dikirim oleh klien. Logdir adalah tempat penyimpanan log chat. Osmacdirs digunakan untuk membuat file secara otomatis ketika belum ada klien untuk menyimpan klien yang aktif. Clients log untuk mencegah konflik ketika banyak thread yang mengakses klien. Server running digunakan untuk melihat apakah server masih aktif. GUI adalah untuk menghubungkan data thread server ke GUI. Selanjutnya kita masuk ke bagian GUI. Kelas server GUI mendefinisikan kelas GUI server. Dev init dipanggil secara otomatis ketika GUI dibuat. Self root untuk menyimpan referensi window utama. Root title menentukan judul window. Root geometry menentukan ukuran window. Root configure mengatur latar belakang GUI. Self log box untuk membuat text box menampilkan log server, pesan chat, status klien. Menggunakan font Consolas agar rapi. Self log box pack menampilkan text box ke layar dan membuatnya secara fleksibel. Self client list membuat list box untuk menampilkan klien yang sedang online. Self client pack menampilkan daftar klien secara horizontal. Self rescue memulai proses pengambilan data dari antrian GUI. Devlog untuk menampilkan pesan textbox GUI. Menambah self logbox untuk menambahkan teks ke bagian akhir textbox log. Self logbox membuat textbox auto scroll ke bawah agar pesan baru terlihat. Dev update client untuk memperbarui daftar klien online. Bagian ini akan menghapus daftar klien lama di GUI, menampilkan dan akan menampilkan nickname klien yang baru. Kemudian dev process GUI metode yang membaca data dari GUI ke GUI. Item GUI mengambil data dari antrian tanpa menunggu. Bagian ini untuk menentukan apakah itu data log atau daftar klien. Server after 100 artinya akan memanggil ulang fungsi ini setiap 100 ms agar GUI terus update tanpa hang. Selanjutnya kita masuk ke bagian utility. Devlog menggunakan fungsi global, yaitu bertugas mencatat log, mengirim log ke GUI, menyimpan log file. TS.time now artinya menggunakan waktu sekarang, menggunakan format jam, menit, dan detik. GUI fungsi ini berfungsi untuk mengirim log ke GUI. With open fungsi ini untuk membuka file dan menggabungkan file dengan aman. Dev broadcast JSON fungsi ini digunakan untuk mengirim pesan ke semua klien. Fungsi bagian yang ini untuk mengubah data Python menjadi JSON atau teks. With client log untuk mengunci akses ke klien dan mencegah konflik antar thread.
Fungsi yang ini untuk memastikan data terkirim semua, except pass. Jika client error, server tetap berjalan. Dev client list. Fungsi ini untuk bertugas untuk memperbarui daftar klien di GUI. Which client log akan mengunci data klien agar konsisten, kemudian mengirim daftar nickname klien dikirim melalui GUI lewat QUI. GUI akan menampilkannya di list box. Selanjutnya kita masuk ke bagian file. Fungsi ini bertugas untuk menangani penyimpanan file dari klien. Fungsi bagian ini mengubah file dari bentuk teks kembali menjadi file asli. File bagian ini diberi nama prefix nickname untuk mencegah nama file bedrock. Patch join untuk menentukan lokasi file di server. With open ini, fungsi yang ini bertugas untuk membuka file dalam mode biner dan menyimpan file ke server. Lalu fungsi yang ini bertugas untuk menulis log aktivitas upload. Ukuran file ditampilkan dalam bentuk KB. Berikutnya kita masuk ke bagian klien. Ini adalah fungsi yang paling penting. Setiap klien akan dijalankan di fungsi ini dalam thread sendiri. Saat fungsi ini akan meminta nickname saat klien mengakses server. Fungsi bagian ini akan mengecek apakah nickname sudah dipakai. Jika nickname sudah dipakai, kirim pesan error lalu kembali. Log F nick connected from adalah mencatat klien yang baru terhubung. Update client list akan memperbarui daftar klien di GUI. Buffer menyimpan data sementara, mengatasi TCP yang terpotong. While server running, loop selama server aktif. Data conf bagian ini akan menerima pesan dari klien. Jika kosong, klien akan disconnect. Buffer plus data decode. Fungsi ini akan menambahkan data ke buffer. Ignore mencegah error karakter rusak. While n in buffer memastikan pesan diproses baris per baris. Satu baris sama dengan satu JSON. Bagian ini akan memisahkan satu pesan, ubah JSON menjadi data Python. If message type, jika pesan teks akan ditulis ke log, broadcast ke semua klien. Kemudian jika pesan yang dikirim adalah file, simpan file dan broadcast ke klien lain. Kemudian fungsi bagian ini akan menangkap error agar server tidak mati. Finally, with client log, client spoop, nick none. Fungsi ini akan menghapus klien dari daftar, dijamin dijalankan walaupun error. Update client list, lalu akan mengupdate list client. Kemudian menutup koneksi dan log akan dicatat. Selanjutnya kita masuk ke bagian server. Dev server thread. Penjelasannya, thread utama server untuk menerima klien. Socket, sbind, slisten. Socket untuk membuat socket, sbind untuk mengingat IP dan port, listen menunggu koneksi. Log server listening output menampilkan satu server siap. While server running, ketika server berjalan, ADDR akan menerima koneksi dari klien baru. Threading thread, target handle klien. Artinya, setiap klien akan mendapat satu thread. Daemon sama dengan true, otomatis akan mati ketika server ditutup. Lalu kita masuk ke main. Root tk.tk berfungsi untuk membuat window GUI. GUI server GUI menjalankan GUI server
trading thread untuk menjalankan server di background, root main loop, menjalankan GUI agar program tetap hidup. Selesai sudah presentasi saya tentang program TCP Chat Server berbasis Python, yang kemudian akan saya lanjutkan dengan pembuktiannya. Pertama-tama saya akan menyalakan server terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa server sudah siap dan siap menerima koneksi. Lalu berikutnya klien 1 mencoba terhubung ke server. Di sini terlihat bahwa klien 1 sudah berhasil terhubung ke server. Kemudian untuk klien kedua, terlihat juga bahwa klien kedua juga berhasil terhubung ke server, yang berarti server mampu melayani lebih dari satu klien secara bersamaan. Namun karena keterbatasan device, saya tidak bisa menampilkan layar dari klien 2. Ini adalah bukti bahwa saya menggunakan device yang berbeda. Selanjutnya klien 2 mencoba mengirim pesan. Pesan berhasil diterima oleh server dan juga klien 1. Selanjutnya klien 1 mengirim pesan dari mengirim file. Lihat di sini bahwa klien 1 sudah berhasil mengirim file dan disimpan oleh server. Ini adalah bukti jika server telah menerima file yang dikirim oleh klien 1. Di sini terlihat bahwa ini adalah file yang dikirim oleh klien 1. Untuk pembuktiannya, untuk lebih jelas lagi akan saya kirim sekali lagi. Seperti ini, klien 1 sudah mengirim file baru, maka akan ditampilkan lagi di sini. Ini adalah file baru yang dikirim oleh klien 1. Selanjutnya, ketika klien 1 disconnect, akan muncul tampilan klien 1 disconnected. Selanjutnya, ketika klien 1 tadi mencoba terhubung tapi menggunakan nickname yang sama. Nah, terlihat bahwa klien 1 tidak bisa menggunakan nama yang sama dengan klien 2. Kemudian untuk tampilan lognya akan tersimpan di sini. Chat log ini akan sama dengan yang di server. Sekian sudah presentasi dan pembuktian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.